Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Duha, NPM 1975 dari Agribisnis 3A. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas minggu lalu, yaitu tugas pertemuan 12, perilaku pasar, dan tugas 13, kinerja pasar pada mata kuliah Tata Niaga Pertanian PAG 1312. Dosen pengampu Bukus Maria SPMSI. Yang pertama yaitu tugas 12 pada perilaku pasar. Perilaku pasar dan keragaman pasar. Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga dan praktik transaksi, yaitu melakukan pembelian dan penjualan secara horizontal maupun vertikal menurut Hasim 1994. Perilaku tata niaga dapat berupa praktek penentuan harga, persaingan bukan harga, praktek advertensi atau periklanan, dan penambahan pangsa pasar menurut Purcell 1979. Keragaman pasar. Keragaman pasar adalah gambaran gejala pasar yang tampak akibat interaksi antara struktur pasar, market struktur, dan perilaku pasar, market conduct. Interaksi antara struktur dan perilaku pasar cenderung bersifat kompleks dan saling mempengaruhi secara dinamis. Kemudian pengaruh perilaku dan keragaman pasar terhadap pembentukan harga. Pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh hal tersebut, karena dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli dan terjadinya proses tawar-menawar terhadap permintaan, sehingga muncul kesepakatan bersama antara kedua pelaku transaksi tersebut terhadap harga yang telah disepakati. Sementara pada keadaan pasar, kegiatan pembelian barang yang dilakukan menimbulkan penentuan harga didominasi pedagang besar. Berikut ini adalah tabel perilaku pasar pada komoditas singkong, tanaman singkong di Desa Purnama Tunggal, Kecamatan Bayi Pungguan, dan Desa Gai Sakti di Kecamatan Seperti Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Komoditas yang saya pilih adalah tanaman singkong atau dalam bahasa Latin Manihot esculenta, karena sangat dominan di daerah saya, yaitu Lampung Tengah. Hal ini karena di daerah saya itu dataran rendah yang sangat luas dan iklimnya cukup panas, sehingga cocok untuk ditanami komoditas singkong. Berikutnya adalah bentukan harga di tingkat pasar pada petani ke pedagang pengumpul kecil atau lapak. Tawar menawarnya cuma dari perbandingan dengan 5 responden tersebut, yaitu pada tawar menawar 1 dan ditentukan oleh pedagang atau pedagang pengumpul kecil, yaitu jumlahnya 4, yaitu persentasenya perbandingannya 20% dan 8%. Kemudian pedagang pengumpul kecil atau lapak ke pedagang besar atau pabrik tapioka. Dari tawar menawar dan ditentukan oleh pedagang besar atau pabrik tapioka itu 2/3 dengan persentase 40/60%. Dan terakhir petani ke konsumen langsung, yang tawar menawar ada 5 dan ditentukan oleh petani 0, yaitu perbandingannya adalah 100% banding 0. Jenis pasar di atas pasar tersebut merupakan pasar monopsoni, di mana para petani atau produsen menjual hasil komoditasnya ke sebuah lapak di salah satu desanya. Lapak ini berperan sebagai pembeli. Harga sudah ditentukan oleh pembeli, sehingga penjual hanya dapat menerimanya atau price taker. Kemudian untuk yang tugas ke-13 yaitu kinerja pasar. Yang pertama ini pada responden 1 dan 2, yaitu pada responden 1 dan 2 atas nama Bapak Sunardi dan Bapak Danang Sutikno yang bertempat tinggal di Desa Purnama Tunggal. Untuk 1 kg komoditas singkong yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau lapak sempat dengan harga per kilonya yaitu Rp1.000. Di sini ada uraian yaitu harga jual petani, di mana harganya per kilonya itu Rp1.000 dengan biaya pemanenan 50
rupiah per kilogram dan pengemasan Rp10 per kilogram dengan share-nya 7,14, 0,35 dan 0,07. Kemudian harga jual pedagang dan harga jual pedagang pengumpul kecil dan pedagang besar yaitu 3.100 dan 14.000, di mana ada beberapa kegiatan yaitu pengamasan, penyusunan, bongkar muat dan transportasi. Dilihat dari biaya tabel biaya. Untuk mencari margin tata niaga yaitu jumlah harga jual pedagang pengumpul kecil dikurang harga jual petani, hasilnya jadi 2.100. Dan untuk profit marginnya yaitu jumlah biaya pada harga jual pedagang pengumpul kecil dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian margin tata niaga dikurang dikurang jumlah biaya tersebut dan hasilnya ada 770. Begitu juga dengan tabel yang ketiga, sehingga dapat share sebagai di share-nya dimana harga jual pedagang besar yang harganya 14.000 menjadi patokan 100%. Untuk contoh 100.000 dibagi 14.000 pada harga jual petani dibagi harga jual pedagang besar dan dikali 100, dan harga jual petani pada share harga jual petani yaitu 7,14. Kemudian untuk responden Pandan 5 yaitu atas nama Bapak Sumarno dan Bapak Nurdin yang bertempat tinggal di Gaya Sakti, dengan harga untuk harga komoditas singkong per kilonya sama yaitu Rp1.000. Berikutnya adalah uraian-uraiannya dan harga dan biaya kegiatan dalam satuan kilogram. Dengan share-nya pada harga jual petani yaitu 7,14, pemanenan 0,28, pengemasan 0,07. Kemudian harga jual pedagang pengumpul kecil 22,14% share-nya. Jadi kegiatannya yaitu pengemasan 0,35, penyusutan 0,14, bongkar muat 3,21, transportasi 3,29. Kemudian margin tata niaganya yaitu 15%, profitnya 7,35. Harga jual pedagang besar yaitu sebagai patokan yaitu 100%. Kemudian pengemasannya 17,85, penyusutan yaitu 5%, bongkar muat 14,28%, marginnya 7,85. Kemudian profitnya yaitu 40,18. Yaitu yang terakhir yaitu responden ketiga di atas nama Bapak Jimnang Sutopo yang dapat tinggal di Desa Purnama Tunggal, Kecamatan Punggungan, Lampung Tengah. Di sini langsung ke pedagang besar karena tidak melalui pengumpul kecil karena memiliki alat transportasi sendiri sehingga bisa mengantarkannya ke pedagang besar dengan harga jualnya yang sama tanpa melalui lapak. Di sini bisa dilihat yaitu pada share harga jual petani 7,14, panenannya 0,35%, pengemasannya 0,075. Kemudian harga jual 14%, 100% sebagai patokan. Kemudian untuk pengemasan 2,14, penyusutan 1,42, bongkar muat 6,42, margin tata niaga 92,85%, dan yang terakhir profit margin 82,85%. Ini adalah struktur pada komoditas singkong di Kabupaten Lampung Tengah. Itu yang pertama, jumlah lembaga pemasaran. Di jumlah lembaga pemasaran usaha tani komoditas singkong di Desa Purnama Tunggal dan Gaya Sakti di Kabupaten Lampung Tengah melibatkan beberapa pedagang pengumpul lapak, pedagang besar di pabrik tapioka. Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan, terdapat satu pedagang pengumpul kecil atau lapak dan satu pedagang besar atau pabrik tapioka. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pasar yang terbentuk adalah pasar oligopsoni, yaitu di pasar yang terdiri atas beberapa pembeli dengan banyak penjual. Pada struktur pasar ini, pembeli bertindak sebagai price setter atau penentu harga dan penjual sebagai price taker atau penerima harga. Dan untuk diferensiasi produk, diferensiasi komoditas singkong yang dihasilkan di Desa Purnama Tunggal dan Gaya Sakti di Kabupaten Lampung Tengah adalah dari perbedaan jenis komoditas singkong seperti singkong Thailand, singkong BW, dan singkong ASEAN. Kemudian kondisi keluar masuk pasar.
Kondisi keluar masuk pasar di Desa Purnomo Tunggal dan Kiai Sakti di Kabupaten Lampung Tengah ini terlihat mudah. Hanya saja tidak ada penawaran dilakukan karena harga jual sudah ditentukan oleh pembeli. Hal ini pembeli bertindak sebagai price setter atau menentu harga dan penjual sebagai price taker, penerima harga. Yang kedua, perilaku atau konduk. Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga. Pada perilaku pasar pada komoditas singkong di Desa Purnomo Tunggal dan Kiai Sakti Kabupaten Lampung Tengah ini hampir kegiatan tawar menawar tidak ada karena harga jual pada komoditas ini sudah ditentukan oleh pembeli yang bertindak sebagai price setter dan penjual bertindak sebagai price taker. Yang terakhir, kinerja pasar atau performance. Pada kinerja pasar di Desa Purnomo Tunggal dan Kiai Sakti di Kabupaten Lampung Tengah, pada komoditi singkong yang dominan banyak terjadi gejolak harga karena harga ditentukan oleh penjual sehingga petani ini menjerit apabila harga jual komoditas tersebut rendah. Karena petani tergantung dengan harga jual yang sudah ditetapkan, maka keuntungannya diperoleh juga dapat ditentukan. Apabila dalam 1 hektar bisa panen sekitar 15 ton dengan harga jual Rp1.000 per kilogram, maka penerimaan yang diperoleh oleh petani adalah 15 juta dengan rata-rata pengeluaran mulai dari pengangkutan dan pemanenan sekitar 2 juta rupiah, dan maka keuntungannya yang diperoleh adalah sebesar 13 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf pada Allah. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.